Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam, Ibu Putri. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Taufik? Alhamdulillah baik, Ibu. Kalau Ibu Putri bagaimana kabar tak? Alhamdulillah baik Pak. Eh, Sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Taufik. Nah, dan selama proses coaching nanti, saya akan mengamati apakah sudah sesuai dengan alur model Tirta dan bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot serta respon coaching terhadap pertanyaan Bapak ini. Apakah merupakan respon pertanyaan Bapak ini merupakan rubrik penilaian yang akan saya nilai nantinya agar coach dan coachee serta prinsip coaching itu prinsip coaching itu kemitraan, proses kreatif, serta dapat memaksimalkan potensi. Oh iya, Bu, siap. Saya akan menjawab sesuai kemampuan saya, Bu. Siap. Ya, oke. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Taufik itu kompetensi apa yang Pak Taufik ingin kembangkan dalam coaching kali ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan, Ibu, ada dua, yaitu adalah menjadi pendengar yang baik. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu, Ibu. Ya, baiklah. Sekarang pertanyaan kedua. Nah, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Oh, jadi kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu adalah kehadiran penuh kehadiran penuh pada saat proses coaching sehingga bisa bisa mendengarkan secara aktif, bisa terbuka dan menunjukkan rasa ingin tahu kepada seorang coaching. Seperti itu, Ibu. Oh ya, baiklah. Nah, sekarang pertanyaan ketiga, bagaimana penilaian yang Pak Taufik sendiri terhadap apa yang kita kembangkan ini? Eh, Kalau saya, Bu, masih kurang fokus pada kehadiran penuh dan mudah-mudahan dengan meningkatkan kompetensi saya bisa melakukan kehadiran penuh sehingga tujuan coaching ini bisa memenuhi yang kita harapkan agar bisa tercapai tujuan coaching seperti itu, Ibu. Oh iya, baiklah. Nah, sekarang pertanyaan terakhir atau pertanyaan keempat itu harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini. Apa harapan Pak Taufik? Jadi harapannya itu adalah yang pertama bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya nanti. Terus yang kedua itu bisa memberikan mungkin membantu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh seorang coach. Seperti itu, Ibu. Baiklah, demikian dulu ya Pak Taufik observasinya. Silahkan dilanjutkan observasinya. Iya, Bu, terima kasih banyak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Gunastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabar ta, Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat, Pak. Baik, Ibu Gunastri, apa yang mau diceritakan oleh Ibu? Karena kemarin Ibu sempat WA saya, katanya ada yang mau dibahas atau mau diceritakan. Begini Pak Topi, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selama Selain itu, jumlah murid-murid
saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas. Oh, jadi seperti itu ya masalahnya Ibu. Jadi siswa kurang antusias mengerjakan tugas. Oh, seperti itu Ibu. Jadi menurut Uh, Ibu Gunastri, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada sore hari ini? saya mengharapkan Pak, solusi atas permasalahan saya ini, tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Pak. Oh, oh begitu. Jadi menurut Ibu Gunastri, hal apa saja yang membuat murid-murid itu kira-kira kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Kira-kira apa yang menyebabkan siswa itu kira-kira kurang antusias? Yang menyebabkan siswa saya kurang antusias dalam pembelajaran bersama saya Pak itu adalah kurangnya pembelajaran yang sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, serta bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Seperti itu, Pak. Oh, oh begitu Ibu. Kira-kira apa yang membuat murid eh, kira-kira apa yang membuat murid Ibu eh, berperilaku seperti itu? Menurut saya, Pak, dia berperilaku seperti itu, mungkin dia menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, tidak monoton, dan tidak membosankan. Oh, oh begitu Ibu. Jadi saya sangat sependapat dengan Ibu Gunastri. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid bisa antusias atau tidak bosan mengikuti pembelajaran Ibu? Supaya murid-murid saya tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya meminta murid untuk aktif dalam proses pembelajaran, kemudian saya selingi dengan ice breaking ataupun games supaya pembelajaran saya lebih menarik dan bermakna. Seperti itu, Pak. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Oh, siswa saya kurang antusias dalam pengumpulan tugas. Kemungkinan ya Pak, karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan buat mereka. Oh, jadi siswa tugasnya terlalu banyak, akhirnya siswa jadi malas untuk mengerjakan tugas dan kurang antusias seperti itu ya, Bu? Iya Pak. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya biasanya menggunakan sumber belajar hanya berupa buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Adakah kira-kira sumber sumber belajar buku lain, Bu, selain yang tadi kita sebutkan? Saya pikir banyak ya, Pak, sumber belajar yang lain seperti video, YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Pak, seperti TikTok, Reels di EGI. Oh, betul sekali, Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran, siswa itu akan jadi antusias dalam mengerjakan tugas, dan siswa itu akan termotivasi untuk belajar. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini?
Rencana saya untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam, seperti YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugas yang saya berikan sesuai dengan minat dan bakat saya, Pak. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka senang mengerjakan tugasnya, Pak. Oh, jadi Ibu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan itu bisa berhasil. Kemudian, Bu, apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana yang tadi Ibu jelaskan? Adapun komitmen saya terhadap rencana yang akan saya laksanakan, yaitu selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Saya juga akan serahkan penilaian sumber belajar pada murid-murid saya. Seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali idenya Ibu, dan saya sangat mendukung. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Ibu, komitmen Ibu tadi bisa berjalan dengan lancar, Ibu. Iya, terima kasih Pak atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Ya, amin. Amin. Oh iya Bu, amin. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru-guru yang dirindukan sama siswa. Kalau begitu Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Nah, alhamdulillah ya Pak Taufik telah melakukan percakapan coaching dengan Ibu Gunastri. Saya telah mengamati dan akan mengajukan beberapa pertanyaan dan sebentar ada umpan balik dari Bapak ya. Ya, siap Ibu. Baiklah, pertanyaan pertama, apa saja yang Bapak dapatkan dan apa yang sudah dilakukan pada saat proses coaching tadi? Jadi yang saya dapatkan coaching itu sudah berjalan dengan baik, berdasarkan dengan prinsipnya itu salah satunya adalah kemitraan, dan sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang perlu saya tingkatkan yaitu adalah menggali pertanyaan yang berbobot sehingga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh seorang coach. Seperti itu, Ibu. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Setelah melakukan coaching tadi, bagaimana Pak Taufik menilai diri sendiri tentang kehadiran penuh, tentang kompetensi Bapak tadi? Alhamdulillah untuk kehadiran penuh untuk sesi coaching, saya berusaha fokus pada coaching dengan mendengarkan secara aktif, bersikap terbuka, dan menunjukkan rasa ingin tahu untuk performa saya berada pada angka 8 karena saya mampu memahami apa yang menjadi permasalahan dari coaching. Seperti itu, Ibu. Wah, luar biasa sekali ya Pak Taufik. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya selama Bapak melakukan proses coaching tadi, Oh iya, yaitu sesuai dengan alur tirta. Nah, adapun langkah-langkahnya yang pertama tadi itu tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Menurut saya, tujuan yang Bapak sampaikan tadi, yang disampaikan oleh coach sangat jelas ya,
yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, identifikasi. Nah, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus menyajikan banyak sumber belajar dan tugas harus sesuai. Nah, sekarang yang ketiga, rencana aksi. Nah, coach dalam memberikan pertanyaan dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan baik tentang antusiasme murid-murid, permasalahan dengan baik tentang antusiasme murid-murid dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir itu mengenai tanggung jawab yang diberikan. Nah, coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Dan Pak Taufik tadi itu sudah menerapkan prinsip coaching ya, yaitu proses kreatif serta dapat memaksimalkan potensi. Oh iya Bu, Ya. alhamdulillah. Oke, selanjutnya yang akan saya tanyakan sama Pak Taufik itu kompetensi apa saja yang mau dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi, Pak? Yang perlu saya tingkatkan berdasarkan hasil coaching tadi yaitu adalah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa terbuka atas permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Nah, bisa dilanjutkan dengan misalnya kapan, di mana, dan siapa yang bisa membantu Bapak? Oh, dalam hal yang perlu yang saya tingkatkan adalah berkomitmen terus untuk berlatih teknik coaching seperti keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menonton video coaching di YouTube atau aksi nyata. Kemudian kedepannya saya akan mungkin berkolaborasi dengan teman-teman CGP khususnya angkatan 9 dan teman-teman di sekolah saya. Seperti itu, Ibu. Ya, alhamdulillah ya Pak Taufik. Pak Taufik telah menyelesaikan proses coaching tadi dengan sangat baik. Ya. Mulai dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sampai kehadiran penuh pada saat coaching. Terima kasih kepada Pak Taufik dan Bu Gunastri. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ya, saya pamit dulu. Bapak, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.